Sujud itu di dalam Islam ada 4, ya. Yang pertama, saya sering melihat ibu-ibu ketika mendapatkan kebahagiaan, dia langsung sujud di tempat itu. Misalkan mendapatkan hadiah umroh, langsung sujud di panggung. Atau tatkala pemain kita, pemain sepak bola, tatkala membuat gol, langsung berselebrasi melakukan sujud. Apakah itu sujud syukur? Syaratnya sama, rukunnya sama, tata caranya sama, yang membedakan hanya penyebabnya saja. Hukumnya sama, gitu ya. Harus menutup aurat. Yang ketiga, harus menghadap kiblat karena hukumnya sama dengan sholat. Sujud tilawah, sujud syukur sama, harus menghadap kiblat. Dan tata caranya nanti akan dijelaskan, tidak bisa sekonyong-konyong sujud. Gitu. Dan kemudian kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat melakukan sujud tilawah. Nah, ini syarat-syarat ini harus diketahui karena tentu saja yang namanya syarat itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa syarat-syarat sujud tilawah ini sama dengan syarat-syarat sujud yang lain. Artinya begini, sujud itu di dalam Islam ada 4. Ya. Yang pertama sujud dalam sholat, yang kedua sujud tilawah, yang akan kita bahas, yang ketiga sujud syukur, sujud tatkala kita mendengarkan atau mengalami atau mendapatkan berita yang membahagiakan kita, gitu. Atau terhindar dari musibah, gitu. Itu sujud syukur. Yang keempat ada sujud syahwi, sujud karena lupa atau karena bimbang sewaktu kita melaksanakan sholat. Nah, saya akan menyenggol sedikit tentang sujud syukur. Sujud syukur itu sama syaratnya, rukunnya, bacaannya dengan sujud tilawah. Tatkala kita memahami ilmu tentang sujud tilawah, maka kita pun secara otomatis akan tahu tentang sujud syukur. Yang membedakan hanya apa? Hanya penyebabnya saja. Kalau sujud tilawah itu disebabkan karena kita mendengar atau membaca ayat sajidah. Kalau sujud syukur itu dilakukan karena kita mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan secara materi atau kebahagiaan ukhrawi. Dan yang paling utama kebahagiaan karena terhindar dari musibah. Nah, kita disunatkan untuk sujud syukur. Syaratnya sama, rukunnya sama, tata caranya sama, yang membedakan hanya penyebabnya saja. Hukumnya sama, gitu. Saya sekarang akan menjelaskan sujud tilawah. Nah, ini secara otomatis begitupun juga dengan sujud syukur. Gitu ya. Yang pertama, syarat yang pertama, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci dari najis, baik di badannya, pakaiannya, atau tempat sujudnya, atau tempat dia berdirinya, atau tempat duduknya. Jadi, suci dari najis dan hadas. Itu yang pertama. Yang kedua, menutup aurat, gitu ya. Harus menutup aurat. Yang ketiga, harus menghadap kiblat karena hukumnya sama dengan sholat. Sujud tilawah, sujud syukur sama, harus menghadap kiblat. Yang keempat, antara ayat sajdah dan sujud tilawah itu tidak terpisah oleh waktu yang lama atau oleh ayat yang lain. Ini spesial untuk sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah itu setelah membaca ayat sajdah, maka melakukan sujudnya itu tidak berselang lama. Gitu ya. Nah, khusus yang 3 tadi, pertama suci hadas dan suci najis. Kedua, menutup aurat. Ketiga, menghadap kiblat. Itu sama syarat melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur juga ada aturannya. Nggak bisa pas kita mendengar hal yang membahagiakan kita langsung sujud. Nggak bisa. Seperti sholat. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Saya sering melihat ibu-ibu ketika mendapatkan kebahagiaan, dia langsung sujud di tempat itu. Misalkan mendapatkan hadiah umroh, langsung sujud di panggung. Atau tatkala pemain kita, pemain sepak bola, tatkala membuat gol, langsung berselebrasi melakukan sujud. Apakah itu sujud syukur? Bukan. Itu adalah selebrasi sujud. Atau ekspresi dengan melaksanakan sujud.
bukan sujud syukur. Karena kalau sujud syukur berimplikasi terhadap apa? Terhadap pahala. Ketika kita melaksanakan sujud syukur, kita mendapatkan pahala. Ketika kita melaksanakan sujud tilawah, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang mirip akan melaksanakan sujud, mungkin itu hanya ekspresi saja. Jadi itu bukan sujud, ya. Karena apa? Karena sujud syukur sama dengan sujud tilawah. Sujud tilawah sama dengan sujud syukur. Pertama harus suci. Jadi pas kita mendapat kebahagiaan, kita harus punya wudhu. Kalau kita ingin melaksanakan sujud syukur, kita wudhu dulu. Setelah wudhu, kita pastikan tempat yang akan kita jadikan tempat sujud itu suci dari najis. Pakaian kita pun pakaian yang suci dari najis. Kemudian pastikan pakaian kita menutupi aurat. Sebagaimana menutup auratnya sholat. Kemudian yang paling penting kita pun menghadap kiblat. Jangan di mana aja langsung sujud. Gitu, paham ya? Jadi jamaah KBH Nur mendapatkan 2 nilai, 2 plus, 2 keuntungan. Pertama, bisa mengetahui bagaimana syarat sujud tilawah. Yang kedua, bagaimana mengetahui sujud syukur. Begini, Bapak Ibu sekalian, banyak jamaah haji pun demikian. Pas tatkala mendarat di Bandara Jeddah, karena saking senangnya, aduh ini tanah Saudi, tanah yang saya nanti-nantikan untuk melaksanakan ini teh, butuh tabungan berpuluh-puluh juta, antriannya pun sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Akhirnya tercapai juga cita-cita datang ke kota suci. Nah, sebagai wujud rasa syukur, pas turun dari kapal, langsung sujud di bandara teh. Nah, itu mah ekspresi sujud saja, bukan sujud syukur. Karena sujud syukur harus suci dari hadas, suci dari najis, kemudian nutup aurat dan menghadap kiblat. Dan tata caranya nanti akan dijelaskan, tidak bisa sekonyong-konyong sujud. Kita sebut rukun. Khusus untuk sujud tilawah, itu ada 2. Rukunnya itu. Yang pertama, rukun di luar sholat. Yang kedua, rukun di dalam sholat. Tata cara kita melaksanakan sujud tilawah tatkala di luar sholat. Dan yang kedua, tata cara melaksanakan sujud tilawah sewaktu kita melaksanakan sholat. Seperti tadi, di video tadi. Di tengah-tengah sholat, kita membaca atau mendengar ayat sajdah. Ada tata caranya. Nah, kalau sujud syukur tidak. Kalau sujud syukur itu pasti di luar sholat. Khusus di luar sholat. Gitu ya. Aturannya sama. Seperti rukun di luar sholat bagi sujud tilawah. Yang pertama, niat. Yang pertama niat. Niatnya apa? Niatnya nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Saya berniat untuk melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Sunat karena Allah Ta'ala. Di mana niat itu dilakukan? Yakni sewaktu kita melaksanakan rukun yang kedua. Apa? Takbiratul ihram. Jadi pas mendengar orang lain membaca ayat sajdah, atau kita sedang tadarus Quran, kemudian melewati ayat sajdah, selesai ayat itu kita langsung berdiri dan langsung takbir. Allahu Akbar. Sewaktu di tengah-tengah kita takbir Allah, maka di hati kita mengucapkan saya berniat melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Nawaitu sujudat tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Bar. Nah, kemudian rukun selanjutnya ialah melaksanakan sujud. Cukup 1 kali. Sunnatnya setelah Allahu Akbar, diam dulu, tumaninah, diam dulu. Kemudian Allahu Akbar. Tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar, langsung sujud. Jadi berdiri dulu. Pas mendengar ayat saja langsung berdiri. Allahu Akbar. Di dalam hati saya berniat melakukan sujud tilawah sunat karena Allah Ta'ala. Bar. Kemudian baru Allahu Akbar. Sujud. Sujudnya berapa kali? Cukup 1 kali. Kemudian selanjutnya yang keempat tumaninah. Tumaninah itu diam sebentar. Jadi sewaktu sujud itu kita diam sebentar. Disunnatkan membaca doa. Doanya apa? Doanya jika tidak bisa doa khusus, maka cukup berdoa seperti kita melaksanakan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Namun lebih baik jika kita membaca doa secara khusus, yakni doa yang kita baca
tatkala kita melaksanakan sujud tilawah atau sujud syukur. Doanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian hafalkan. Sewaktu sujud tilawah ini doanya, sewaktu sujud syukur ini doanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Nah, ini doanya bisa dihafalkan. Jika tidak bisa ini, cukup dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi cukup. Tidak bisa itu, cukup dengan bertasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup 3 kali. Nah, itu tumaninah ya. Nah, cuman lebih baik dan lebih bagus lagi ditambahin dengan doa ini. Sewaktu sujud itu setelah ahsanul khaliqin. Allahumma ktubli biha indaka ajra. Waj'alha li indaka dukhra. Wada'anni biha wizra. Waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Dawud. Itu sunnahnya. Jika tidak bisa pun nggak apa-apa ya. Nah, jadi cukup 1 kali melakukan sujud dan ini doanya. Harus tumanina. Setelah itu, selesai melaksanakan sujud, langsung duduk. Duduk tanpa tasyahud. Duduk iftirosh, tapi tanpa tasyahud. Kalau Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarak, enggak. Ini mah duduk saja, kemudian tumanina, diam sebentar. Seukuran membaca subhanallah, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini rukun sujud tilawah dan rukun sujud syukur. Di luar sholatnya, di luar sholat sujud tilawah di luar sholat. Kalau sujud syukur pasti di luar sholat. Ini harus begitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan kembali ke sujud syukur, kalau mendapatkan kabar bahagia, jangan langsung sholat. Pastikan dulu, pertama saya suci nggak? Punya wudhu nggak? Setelah itu saya menutup aurat nggak? Kemudian yang ketiga, mana kiblat? Oh kiblat. Baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, langsung sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa basarahu dan seterusnya. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Gitu, dan seterusnya. Kemudian Allahu Akbar, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai. Jadi gol, hari lalu langsung sujud. Gak bisa. Gitu ya. Nah, itu rukun di luar sholat. Tatkala kita mendengar atau membaca ayat sajdah. Bagaimana kalau di dalam sholat? Kalau di dalam sholat tentu kita harus mengikuti imam. Kecuali kita jadi imamnya. Atau ternyata imam juga melaksanakan itu, maka kita mengikutinya. Bagaimana caranya? Yang pertama takbir intikal, ini rukun yang pertama. Jadi pas tadi la yastakbirun, Allah langsung sujud. Allah itu takbir intikal, takbir perpindahan dari berdiri ke sujud. Kemudian sujud 1 kali, membaca yang tadi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu dan seterusnya. Kemudian setelah itu, sujudnya itu tumanina. Setelah sujud, langsung berdiri lagi. Seperti tadi di video, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholatnya. Itu kalau berada di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian harus mengetahui juga. Karena sujud tilawah, sujud syukur itu termasuk ke dalam praktek sujud. Sujud itu mempunyai rukun tersendiri, mempunyai ketentuan tersendiri. Sujud itu mempunyai 7 rukun. Yang pertama dahi, bahasa Sunda nama tarang. Tarang ya, dahi. Yang kedua telapak tangan. Jadi ada 7, 1, 2, 3. Yang keempat dengkul. 4, 5. Yang keenam dan ketujuh 2 telapak kaki. Mohon maaf, ini ke atas. Nah ini. 2 telapak kaki ini. Ini harus menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Kan tadi harus menghadap kiblat sujud itu. Jadi yang pertama ini dahi pas berada di tempat sujud itu harus menempel dahi ke tempat sujud. Yang kedua telapak tangan. Jangan
terhalangi. Sehingga kaum wanita saja seluruh badan itu menjadi aurat kecuali dua. Wajah, karena di sini ada dahinya. Yang kedua telapak tangan. Ini harus nempel. Kemudian selanjutnya dengkul. Dengkul itu harus menempel. Bukan berarti harus terbuka, tapi harus menempel. Tertutupi karena ini aurat, tapi menempel kepada tempat sujud. Jangan ngangkang, jangan ngangkat, tidak nempel. Dan yang terakhir, kedua, ujung kaki harus melipat. Banyak yang sholat, itu ujung kakinya gini. Ada yang gini malahan. Ada yang gini. Nah ini tidak sah. Karena apa? Harus melipat. Kaki yang mana? Apa seluruh kaki? Kalau bisa seluruh kaki. Kalau tidak bisa, ya sebisanya ya satu kaki, dua kaki, gak apa-apa. Yang penting melipat menghadap kiblat. Itu rukun dari apa? Rukun dari sujud. Gitu nah.